Halo Mitra BKI, kembali lagi bersama kita di sini di Win the Ocean Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dengan Mas Eko Maja. Halo Mas Eko, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih, saya sudah Iya. diundang lagi nih di podcast yang luar biasa ini. Kalau nggak salah kesempatan sebelumnya kita kan juga bahas bareng sama Mas Eko itu tentang dual fuel ya Mas ya. Betul betul, pemanfaatan mesin dual fuel di sektor transportasi laut. Nah, sekarang kita ketemu lagi nih Mas Eko. Bahasannya sekarang yang kita ingin bicarakan bareng-bareng itu tentang net zero emission, Mas. Siap, sepertinya nyambung ini kelihatannya Nah, dengan yang sebelumnya. jadi nggak terlalu jauh lah ya. Siap. Kalau dulu dual fuel, sekarang net zero emission. Ini lebih strategis. Jadi gini ya, apa namanya? Sekarang nih kalau misalnya kita bisa perhatikan semakin nggak bisa diprediksi ya cuaca kita ya Betul. di sini di Jakarta. Gimana nih Mas Eko? Tadi berangkat kantor gimana? Kalau berangkat kantor itu sebenarnya tadi sempat was-was juga kan. Ini sebenarnya mau hujan, mendung atau seperti apa. Tapi memang sih ini kan bulan berber itu kan sebenarnya kalau dulu orang-orang itu menyebutnya ini bulan-bulan hujan karena berber gitu kan. Iya. Tapi kalau kita review ke belakang itu bahkan bulan Juni, bulan Juli itu juga sering terjadi hujan juga. Artinya sebenarnya dari sisi cuaca itu pun juga kita sekarang ini sudah mulai kurang bisa diprediksi Mas Hafif. Ini efek rumah kaca lagi jangan-jangan nih. Iya, saya sangat sepakat kalau itu kaitannya dengan global warming ya. Nah, seingat saya ya, istilah net zero emission itu mulai gaungnya mulai terasa di dunia itu sejak Paris Agreement 2015. Mungkin bisa Mas Eko bisa terangkan lebih jauh, Mas. Net zero emission ini apa sih gitu? Baik, mungkin sebelum kita menjelaskan ke net zero emission itu sendiri, kita coba berangkat dari Paris Agreement. Karena di sana adalah landasan legal dari masing-masing negara itu untuk berkomitmen mengurangi suhu di bumi itu 1,5 derajat Celcius. Oke. Nah dari sana kemudian dievaluasi bahwa efek yang terjadi selama ini yang tadi kita bahas terkait dengan perubahan cuaca, tingginya permukaan air laut, kemudian gelombang pasang yang muncul tiba-tiba, kemudian ada angin topan beliung yang susah diprediksi. Nah ini kan juga bagian dari efek perubahan climate change itu sendiri, perubahan iklim yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Dan ketika kita evaluasi ke belakang, efek rumah kaca itu umumnya disebabkan oleh pertama bumi ini sudah seperti rumah kaca yang terselimuti oleh gas CO2, N2O dan segala macamnya sehingga menjadi lebih panas. Selain itu juga ada polusi dari gas freon dan segala macamnya yang menyebabkan lapisan ozon kita semakin membesar seperti itu. Dan ini ketika diakumulasi maka harus ada langkah konkret yang dilakukan oleh setiap negara, baik itu negara berkembang maupun negara least developed country maupun negara maju untuk menggagas gerakan. Salah satunya adalah net zero emission ini. Nah, apa itu net zero emission? Kalau kita ngomong masalah net itu artinya bersih ya. Net itu kalau istilahnya kalau kita gabungkan dengan zero emission bukan berarti harus zero Mas Afif. Gimana itu tapi emisi yang dikeluarkan oleh industri atau oleh usaha yang dilakukan oleh manusia itu harus equal dengan apa yang bisa diserap oleh bumi. Oh, I see. Apakah ini misalnya sesimpel misalnya nih, kan kita menggunakan kendaraan bermotor, terus ada emisi karbon ya, CO2 ya, dan sedangkan tanaman sendiri juga menggunakan CO2 ya, menyerap CO2, seperti itu. Contoh simpelnya nih misalnya nih. Tepat sekali. Dan itu adalah contoh yang memang
bisa kita cerna dengan baik gitu. Artinya kita mengeluarkan emisi, misalkan bahan bakar kita mengeluarkan emisi, maka kita harus memperhitungkan apakah emisi itu bisa diserap oleh tanaman gitu. Kalau nggak bisa diserap oleh tanaman, ya antara kita melakukan pengurangan kegiatan sehingga kita mengurangi penggunaan bahan bakar, atau kita memperbanyak tanaman yang bisa mengabsorb emisi CO2 dan gas-gas yang lain yang bisa kita produksi dari proses pembakaran tadi. Nah, kalau bicara emisi ya, kan nggak cuman CO2 aja ya. Emang yang lain itu apa aja, terus mungkin ada cara metode nyerapnya seperti apa sih, seperti itu? Tepat sekali. Jadi ada juga istilah yang namanya dekarbonisasi. Nah, apakah dekarbonisasi? Nah, ya itu tuh sering disebut tuh dekarbonisasi itu. Iya. Bedanya dengan net zero emission ini apa nih? Ya. Sebenarnya keterkaitannya, atau misalnya apakah itu jangan-jangan sama lagi, cuma beda istilah doang? Oh enggak. Jadi sebenarnya net zero emission itu adalah framework globalnya. Framework global dari dekarbonisasi, karena seperti yang Mas Afif bilang tadi bahwa emisi itu bukan dari karbon dioksida saja, ada CO, ada N2O, ada NOx, ada SOx, ada volatile organic compound, ada partikulat matter. Nah, iya banyak hanya saja untuk mempermudah pola gerak strategis dari masing-masing negara, ada beberapa negara yang saya mau konsen dulu deh di pengurangan pengurangan karbon dulu. Artinya ketika kita melakukan upaya dekarbonisasi, itu bagian dari menuju net zero emission walaupun hanya di sektor pengurangan karbon. Jadi nggak bisa kalau kita ngomong dekarbonisasi itulah net zero emission. Jadi salah satu caranya ya, atau itu bagian dari framework besarnya yang yaitu net zero emission tadi. Betul. Oke. Berarti kenapa saat ini yang ditekankan untuk saat ini karbon CO2-nya ya, karena mungkin itu yang dipilih jadi fokus utama dulu ya, biar jangan sampai, atau jangan-jangan itu jumlah yang paling banyak juga dari emisi gas buang saat ini. Kenapa yang dipilih dulu itu CO2? Atau memang dipilih aja gitu supaya fokus itu berkurang, baru nanti emisi yang lain menyusul? Tepat sekali Mas Afif, karena memang karbon dioksida ini adalah emisi yang sudah sangat populer di aktivitas manusia sebenarnya. Kalau boleh saya menjelaskan, itu sebenarnya aktivitas manusia itu kalau untuk sektor penggerak istilahnya permesinan gitu kan, karena ini kan pasti ada hubungannya dengan pembakaran energi, gitu kan. Itu sama juga dengan kalau sekarang ini kita ada industri revolusi industri 4.0, revolusi industri 5.0 gitu. Di sektor energi ini sebenarnya kalau bisa saya katakan patternnya itu sama. Ada revolusi propulsi, karena propulsi kan penggerak ya, artinya penggerak untuk industri gitu. Baru dengar saya nih revolusi propulsi. Baik, ini yang menarik. Revolusi propulsi itu kan revolusi yang dilakukan oleh manusia untuk lebih mengefisienkan program atau pembangunan untuk menciptakan barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih efisien. Kalau kita mulai dari revolusi propulsi yang pertama itu yang seperti apa gitu kan. Kalau Mas Afif ingat kan, kalau dulu misalkan di Belanda itu kan kalau mau menggiling gandum, menggiling biji-bijian itu kan pakai tenaga angin. Kincir angin. Tepat sekali. Terus kemudian kan di Indonesia juga banyak tuh kalau tambak-tambak ikan tuh dia mindahin air tuh dari satu tempat. Garam juga di Madura. Terus kemudian ini juga kalau untuk kapal itu kan juga ada di kita itu kapal yang pakai tenaga angin juga, kapal pinisi yang paling terkenal. Nah, ini kan itu sebenarnya kalau bisa kita katakan ya, itu penggerak ya. Net zero emission. Betul. Itu penggerak yang menghasilkan emisinya 0, ya kan?
Nah, kemudian revolusi industri yang pertama ini tidak menyebabkan emisi, ya, cuman keterbatasan dari sisi produksi. Karena kebutuhan manusia Oke. semakin meningkat, populasi manusia juga semakin meningkat. Dan nggak bisa sewaktu-waktu ya, Betul. Karena menunggu ada momen. ada momen, ada angin atau ada apa namanya air yang mengalir misalkan. Karena misalkan propulsinya didorong apa turbinnya didorong pakai air yang mengalir. Oke. Kemudian ditemukanlah di abad ke-18 itu James Watt. Oh, mesin uap. Tepat sekali. Atau banyak bilang itu Newcomen ya, Thomas Newcomen yang duluan baru disempurnakan sama James Watt. Iya, Ya, benar. tapi whatever lah, setelah itu ada ditemukan mesin uap untuk penggerak apapun. Betul. Dan Produksi di pabrik. dan tahu gitu nggak ya. bahan bakarnya apa untuk bisa apa steam itu terbentuk? Apa dulu? Kayu atau sudah batu bara langsung? Nah, batu bara. Kayu juga ada, tapi batu bara yang paling dominan. Dan semakin lama apa penggunaannya juga semakin meningkat. Nah, Oke, mulai situ ya. dari mulai sanalah ada. kemudian CO2 kan banyak gitu. CO2 banyak. Masih belum memenuhi kebutuhan, maka kemudian di abad ke-19 ada yang namanya revolusi propulsi 3.0, di mana Rudolf Diesel menemukan mesin diesel. Oke, Pak Diesel sama Pak Otto Pak ya. Diesel sama Pak Otto seperti itu. Jadi Menemukan motor bakar dalam. Kalau tadi kan bakar luar. Bakar luar. Bakar ya. luar, ini bakar dalam. Oke, oke. Nah, itu kan ada bahan bakarnya, bahan bakar bensin. Kemudian HFO, kemudian juga ada MDO, ada high speed diesel. Terus kemudian juga sebenarnya LNG atau CNG itu juga masuk di sini juga. Nah, setelah itu di abad ke-20-an ya kan, itu ditemukan apa namanya ditemukan lagi beberapa inovasi-inovasi yang harapannya itu bisa mereduksi, karena sudah mulai ada penelitian efeknya yang tadi di awal kita sampaikan. Memang dalam setiap pembakaran itu bukan hanya CO2, tapi CO2 lah yang paling banyak. Oke. Dan di sana juga ada teknologi-teknologi yang bisa menguranginya. Misalkan ada teknologi dari sisi operasional, efisiensi, atau dari sisi desain. Misalkan sekarang ini ada yang pakai metanol, ada yang pakai amonia, ada yang pakai hidrogen. Kemudian juga ada elektrifikasi, misalkan memakai baterai. Seperti itu, Mas. Ya, walaupun pakai baterai ya, kalau misalnya ternyata pembangkit kita juga masih banyak yang uap, Ya, itu berarti memindahkan propulsi saja sebenarnya. Memindahkan emisi saja ya sebenarnya. tapi at least ke arah sana sudah ada lah ya. Ada, kita memang belum bisa mencapai 100% ke sana, tapi ada upaya baik ke sana. Oke. Jadi memang berarti sebenarnya triggernya itu karena kita sendiri ya, artinya manusia itu semakin banyak, semakin ada kegiatan ekonomi untuk bertahan hidup, sehingga ada kegiatan produksi. Karena dulunya pakai tenaga angin cukup, tapi karena kebutuhan produksi harus bisa punya penggerak yang independen ya. Akhirnya ya mau nggak mau emisi akan terus tergenerate. Seperti itu. Iya. Waduh, pelik juga ini ya, semakin pada banyak. Efisien. Kalau dampaknya sendiri dari apa namanya untuk Indonesia nih, yang mungkin tipikalnya ya negara maritim, negara kepulauan, itu gimana Mas Eko? Iya, Indonesia itu merupakan kalau apalagi kalau kita ngomong negara kepulauan ya, memang sebenarnya ini adalah langkah strategis yang memang harus dilakukan oleh Indonesia bersama-sama dengan negara yang lain, karena memang dampaknya sangat luar biasa sekali, Mas Afif. Karena yang saya katakan tadi sebelumnya, ada kenaikan apa namanya permukaan air laut. Oke. Artinya ada banyak nanti wilayah-wilayah negara Indonesia ini yang tidak bisa dihuni karena Global warming, iya, es mencair, betul. permukaan air naik ya. Iya, terus kemudian juga apa namanya ombaknya tinggi, sehingga untuk nelayan-nelayan kita yang ada di pulau terluar, pulau terpencil akan sangat susah sekali untuk mencari ikan yang agak jauh lagi. Belum lagi
selain global warming kan ada hujan asam, Mas Afif. Nah, hujan asam ini juga selain juga berpotensi untuk menyebabkan kelapukan di gedung atau korosi di apa bangunan-bangunan Oh, metal, dia juga bisa menyebabkan apa namanya asidifikasi di laut. Efeknya itu adalah karang-karang itu mati. Jadi oh, jangan oke. jangan kira ketika kita melihat karang-karang di laut itu berwarna putih, wah karang-karangnya indah. Justru itu adalah karang-karang yang sudah mati. Nah, akibatnya apa kalau karang-karang mati? Ikan nggak ada di sana lagi. Semakin susah lagi nelayan kita untuk mencari apa namanya ikan untuk mata pencaharian mereka. Merembetnya jauh banget ya. Sangat jauh sekali. Makanya Jadi nggak, mungkin iya kita nggak kepikir ya sebelumnya. Kalau kalau itu ngefeknya sampai ke situ ya. betul. Sampai ikan-ikannya juga nggak ke situ. Makanya di presidensi G20 ini Indonesia itu memang memegang peranan strategis. Bahkan mereka mendeklar bahwa mereka juga memiliki visi Pemerintah Indonesia pemerintah maksudnya. Indonesia Oke. untuk visi untuk net zero emission di 2060. Oh, sudah adakah atau Itu mungkin itu peraturan pemerintah atau apa? target. Oh, sudah Ya. sudah declare. Untuk yang di internal sendiri itu sebenarnya di rencana pembangunan jangka menengah nasional di 2020 sampai 2024 itu sudah dicanangkan visi lingkungan hidup dan ekonomi rendah karbon. Nah, di sana juga didukung juga dengan apa namanya Perpres 98 tahun 2021 berkenaan dengan nilai ekonomi karbon yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi itu sebagai komitmen awal bahwa Indonesia itu sudah mulai dibentuk wadah untuk pasar karbon, untuk dekarbonisasi, fasilitas dekarbonisasi dan net zero emission itu sendiri. Carbon trading, pasar karbon. Pasar Ya karbon. dulu seingat saya cuman saya tahu ini pas kuliah aja ya. Ini masih teori. Berarti Indonesia sudah ada komitmen ke arah situ ya. Indonesia sudah arah komitmen ke sana. Carbon trading itu bukan yang ini ya, Mas Eko. Kita mau misalnya kita mengemisikan sekian, kita boleh asalkan kita beli Tepat. beli Tepat semacam Oke. kita beli lisensi untuk emit karbon ke lingkungan. Berarti membayar pajak lebih lah Karena kita juga mengeluarkan emisi emisi. yang merugikan orang lain lebih banyak. Oke. Indonesia. Bukan itu saja sebenarnya. Indonesia juga di apa Dewan Energi Nasional itu juga membentuk rencana implementasi energi nasional. Di dalamnya itu juga membahas terkait beberapa sektor. Termasuk kalau kita ngomong adalah sektor transportasi ya. Nah, Iya. sektor transportasi itu mereka sudah eh, utamanya itu bagaimana sektor transportasi di Indonesia itu dapat dilakukan elektrifikasi. Oke, ya udah mulai banyak lah ya kelihatan paling nggak di Jabodetabek itu kendaraan listrik udah banyak nih. Itu yang di darat. Kalau di laut gimana Mas Eko? Kalau di darat kalau kita ngomong secara general memang sudah mulai banyak seperti yang tadi inline dengan revolusi propulsi 4.0 ya. Sudah ada kapal yang mulai diuji cobakan memakai apa metanol, terus kemudian Oke. memakai baterai, memakai apa namanya sudah mulai ada mesin berbahan bakar amonia gitu. Tapi untuk sisi transportasi laut sepertinya saat ini masih belum ya. Karena Indonesia saat ini kalau kita lihat masih terkonsentrasi untuk sektor transportasi darat untuk elektrifikasi ya. Oke. Eh, Oh, kalau elektrifikasinya. elektrifikasi Oke. gitu, elektrifikasi. Jadi kayak target untuk penjualan sepeda motor listrik, kemudian target untuk penjualan mobil listrik itu didukung dengan mulai dibangunnya infrastruktur untuk charging seperti itu. Nah, kalau oke untuk elektrifikasi mungkin masih belum ya. Kita tahu juga kalau di kapal ada apa namanya? Electric propulsion tapi masih tetap menggunakan generator di atas kapal, tapi paling nggak penggeraknya sudah nggak direct dengan motor bakar dalam. Nah, kalau dalam kerangka menuju net zero emission ini,
di sektor transportasi laut ini seperti apa? Kan kalau kita tahu di IMO kan tetap ada konvensi terkait pencegahan pencemaran polusi udara ya, Marpol Annex 6 tuh. Ya. Nah, kalau di transportasi laut sendiri untuk kontribusinya untuk pengurangan emisi net zero emission ini gimana Mas Eko? Apa-apa aja nih yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan saat ini misalkan pemerintah sudah mencanangkan B30 ya. Oke. B30. Jadi di sana sebagian 30%-nya 30% adalah apa namanya? dari minyak nabati minyak ya. nabati. Minyak Bahan nabati. bakar diesel ya. itu 30%-nya VCO dicampur dimetil ether ya, DME dicampur seperti itu. Itu signifikan mereduksi terbentuknya karbon yang dibakar, hasil dari karbon yang dibakar dari pembakaran. Kemudian juga ada inisiatif yang juga BKI juga ikut terlibat, misalkan dalam pembangunan kapal yang ada di Pelindo, kapal-kapal pilot. Nah, kapal-kapal pilot itu didesain bagaimana operasional dia itu untuk internal penggunaannya itu memakai solar cell. Memakai solar cell. Sedangkan pilot boatnya Pelindo ya. Sedangkan untuk propulsi penggeraknya masih memakai B30. At least sudah memakai B30, kemudian untuk penerangan, untuk alat navigasi, untuk pompa-pompa kecil, untuk sanitasi itu sudah memakai mesin DC yang didapat dari konversi solar panel yang disimpan di baterai. Selain penggunaan itu kan ada juga kalau nggak salah, kalau dulu di tahap desain ya, kapal itu kan wajib, sekarang itu sudah wajib memenuhi indeks tertentu ya, yang di Marpol itu Mas. Ya betul, itu juga merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal, di mana saat ini juga sudah mulai dilakukan evaluasi terhadap owner kapal, dan juga owner kapal sendiri juga mengevaluasi fleetnya untuk melakukan energi efisiensi seperti yang tadi dikemukakan oleh Mas Afif, bahwa di IMO juga sudah dicanangkan ada yang namanya EEDI, Energi Efisiensi Design Index. Kemudian saat ini juga dimunculkan lagi, kalau tadi tahap desain indeks berarti dari tahap bangunan baru ya. Sekarang ada namanya EEXI, yaitu Energy Efficiency Existing Ships Index ya. Iya, artinya untuk kapal-kapal yang sudah beroperasi pun dia kena. Jadi bukan hanya dari sisi pas bangunan baru, memang bangunan baru lebih mudah. Nah, di sini challenge-nya adalah bagaimana dengan bangunan lama yang sudah jadi. Ternyata tetap kena juga. Kena juga, dan memang ada upaya-upaya efisiensi, misalkan mereka memakai slow steaming atau memakai limitasi terhadap power range yang ada di kapal. Jadi penggunaan bahan bakar akhirnya juga terlimit juga. Betul, dan saya juga mendengar bahwa BKI juga dilibatkan juga oleh owner kapal, baik misalkan oleh PIS ya, terus Pertamina International Shipping, kemudian dari Meratus atau mungkin dari beberapa ship owner besar di Indonesia. Kita sudah berkolaborasi nih, bagaimana mereka tetap bisa berbisnis di Indonesia namun juga tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Cuman ini kan masih EEDI yang tahap 2 ya Mas Hafif ya, karena tetap kita harus memikirkan sebagai badan klasifikasi, juga mungkin kita harus bekerja sama dengan pemerintah, baik itu Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, karena di IMO sendiri itu phase out-nya GHG itu untuk EEDI dan EEXI itu di 2050, artinya harus net zero di 2050. Nah ini 2050 pakai apa? Apakah operasional saja cukup? Kan seperti itu. Ini tantangan kedepannya. Ini tantangan kedepannya yang harus kita pikirkan bersama. Karena walaupun kita tanya ke expert manapun, jawabannya ketika kita tanya apa sih teknologi yang bisa dipakai untuk pas di 2050, semuanya mengatakan bahwa
ini masih uncertainty. Oh. Artinya kita sedang berlomba-lomba dengan waktu, kemudian kita menggali informasi Oke. sebanyak-banyaknya terhadap teknologi apa yang sudah dikembangkan, bahan bakar apa yang masih bisa kita kembangkan. Tentunya juga harus melihat potensi market yang ada, kemampuan teknologi di Indonesia. Selain itu juga tingkat serapan yang ada di sana. Berarti itu kira-kira nih, apakah itu tadi yang disampaikan Mas Eko, kira-kira pesimis atau optimis net zero emission ini tercapai di 2050 atau 2060 tadi? Kalau di Indonesia targetnya adalah di 2060. Oh, kalau di Di Indonesia, Indonesia 2060, cuman phase out GHG yang ada di IMO itu 2050. Kalau dibilang pesimis, semua di negara baik, bukan hanya di negara berkembang ya, di negara maju pun juga mereka juga ketar-ketir gitu. Apakah mereka bisa? Tapi terlepas apakah mereka bisa atau tidak, tentunya kita tetap harus berusaha. Nanti hasilnya kita serahkan kepada yang kuasa. Sudah ada komitmen, yang penting sudah ada aturan, komitmen. gitu ya, sudah mulai ada penerapan di Siap. lapangan ya. Baik, menarik sekali diskusi kita pagi ini, Mas Eko. Ya, kita bisa lanjut lagi nanti di sesi selanjutnya. Apakah melanjutkan topik ini atau nanti ada topik yang lain? Ini bisa melebar banyak. Kita ini lagi membahas masalah strategis ya. Kita nggak ngomong masalah teknis ya. Kalau misalkan kalau pakai bahan bakar amonia bagaimana nih? Kalau memakai liquid hidrogen bagaimana nih? Iya. Kalau kita untuk elektrifikasi memakai baterai seperti apa nih? Terutama di sektor transportasi laut ini kan jarang kita bicarakan. Betul. Ini menarik sekali Mas. Akan melebar sekali nanti. Sangat melebar. Nggak cukup kuotanya nanti. Betul. Baik, terima kasih banyak mitra BKI yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Win the Ocean Podcast selanjutnya. Terima kasih Mas Afif. Terima kasih Mas Eko.